sungguh. Nah, itu dia. Paskah memang berbeda dengan hari raya Natal ya, dan juga hari ibadah yang lainnya. Kenapa? Karena di Alkitab kita baca di Injil Matius dan Injil yang lain, di situ diceritakan bahwa murid-murid perempuan setelah Tuhan Yesus disalib lalu dimasukkan dalam kubur, pagi-pagi mereka pergi ke kubur, tapi mereka nggak ketemu tubuh Yesus yang sudah dimasukkan dalam kubur itu. Dan kata malaikat yang menjumpai mereka bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Itu artinya Tuhan Yesus bangkit di pagi-pagi hari. Nah, dari situlah gereja sampai hari ini merayakan kebangkitan itu di pagi hari. Dan memang Tuhan Yesus juga pernah mengatakan dalam Injil bahwa pada hari yang ketiga dia akan bangkit. Jadi kita merayakan Paskah di pagi hari sesuai dengan apa yang dikatakan oleh kita. Ternyata kenapa sih kalau Paskah kita biasanya harus mencari telur? Ini dia, kita sering pakai telur ya, terus cari telur juga. Nah, itu dia. Nah, jadi telur itu bukan telur matang nih, bukan telur yang direbus, tapi telur yang memang baru ditetaskan oleh ayam, lalu kemudian nanti dieramkan, dia akan menjadi anak ayam. Artinya apa? Kalau telur yang betul-betul telur yang ditetaskan itu, dia ada mengandung atau bakal kehidupan. Karena itu telur dipakai sebagai simbol waktu Paskah untuk mengatakan apa? Sama seperti peristiwa Paskah. Tuhan Yesus disalib, mati, kemudian dia bangkit. Untuk apa? Dia hidup dan kita pun juga hidup. Makanya dipakai simbol telur. Hanya memang yang bikin adik-adik jadi bingung, telurnya itu udah direbus tinggal dimakan. Nah, itu yang bikin bingung. Jadi telur itu simbol kehidupan. Apa makna gambar kelinci pas Paskah? Nah, memang ada gereja-gereja di luar negeri sana, sejak lama lah mereka bikin kebiasaan merayakan Paskah itu bukan hanya dengan telur, tapi dengan kelinci. Kenapa? Karena kelinci itu salah satu hewan yang memang kalau beranak tuh banyak, gitu. Sehingga mereka bilang begini, kita pakai simbol kelinci untuk mengatakan ketika kita merayakan Paskah, kita bukan hanya mempunyai kehidupan, tapi kita juga bisa berpengaruh buat orang lain karena banyak dan kita mempunyai kehidupan. Begitu. Kenapa ya Pak Pendeta kalau Paskah kain yang dilibat meja warnanya putih? Jadi kalau di ibadah-ibadah di dalam gereja ya, kita GPIB, warna-warna itu punya makna. Warna ungu itu warna kemuliaan. Begitu. Nah, gambarnya kalau kita adik-adik perhatikan itu gambarnya seperti ikan. Kenapa? Karena memang itu berangkat dari sejarah pada waktu itu. Orang Kristen dikejar-kejar, itu kode rahasia. Ikan itu dalam bahasa aslinya Iktus, artinya Yesus Kristus Juru Selamat. Jadi apa? Jadi kalau orang gambar itu berarti dia tahu ada orang Kristen. Nah, dari situ kemudian ganti warna hitam pas Jumat Agung. Kenapa? Mau mengingat kematian Tuhan. Kan kalau berduka kan pakai warna hitam. Terus gambarnya juga salib, ada mahkota duri. Nah, di Paskah kita warna putih. Warna putih itu suci, bersih, bersinar, begitu. Nah, terus gambarnya itu bunga lili. Nah, bunga lili ini, kalau adik-adik sering dengar ya, itu sama juga disebut dengan bunga bakung. Nah, bunga bakung ini adalah salah satu jenis bunga yang bisa hidup di Timur Tengah dan dia bisa hidup begitu panjang. Bahkan dia bisa bertahan di segala musim. Itu yang namanya bunga lili. Sehingga dari bunga itu dipakailah sebagai simbol bahwa Tuhan Yesus pun ketika peristiwa kematian dan kebangkitannya dia memberikan kehidupan. Seperti itu. Terima kasih ya Pak Pendeta atas penjelasannya. Oke, sama-sama. Selamat Paskah. Terus ingat ya, kalau merayakan Paskah jangan pakai baju olahraga ya. Tetap dengan pakaian yang terbaik ya. Selamat Paskah, Tuhan berkati.